Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reci Septiana dengan NIM 482012007066. Saya dari kelas 1B Prodi S1 Farmasi. Saya akan menjawab kuis bahasa Inggris. Yang pertama, jelaskan perbedaan definite artikel dan indefinite artikel. Definite artikel menerangkan benda yang spesifik, sedangkan indefinite artikel menerangkan benda yang tidak spesifik. 2. Jelaskan perbedaan penggunaan artikel e dan artikel en. Artikel e dipakai untuk kata benda tunggal yang diawali dengan huruf konsonan, sedangkan artikel en dimulai dengan kata-kata huruf vokal. 3. Jelaskan keadaan kapan kita menggunakan artikel the. Kata the digunakan ketika kita menunjukkan pada objek atau orang yang spesifik yang sudah pasti kita ketahui sebelumnya. 4. Berikan masing-masing 5 contoh artikel e, en, dan the. A book, a pen, a wig, a blue bag, a hotel. An apple, an ice cream, an umbrella, an house, an MP3 player. The book, the pen, the hotel, the universities, the orange. Yang kelima, jelaskan yang dimaksud dengan a verb of frequency. A verb of frequency adalah batas keterangan dan konstruksi lain, biasanya dalam bentuk frasa, yang menyatakan seberapa sering suatu kegiatan dilakukan atau peristiwa terjadi. 6. Sebutkan 5 macam adverb of frequency. Always, usually, after, sometimes, never. 7. Di mana letak adverb of frequency pada kalimat positif? Sesudah to be. He is harming people grandly. Point to the. Ditempatkan di akhiran kalimat normal maupun verbal. Berikan contoh kalimat yang menggunakan verb of frequency, baik positif, negatif, dan interrogatif. Positif, she wishes us her every week. Negatif, she does we her have every week. Interrogatif, does she we her every week. 9. Jelaskan yang dimaksud dengan present tense. Present tense ialah kalimat yang menyatakan suatu perbuatan atau kegiatan yang berlangsung atau terjadi pada waktu sekarang dalam bentuk sederhana. 10. Apakah perbedaan kalimat nominal dan verbal? Kalimat nominal adalah kalimat yang tidak menggunakan kata kerja, dan kalimat verbal adalah kalimat yang menggunakan kata kerja. 11. Jelaskan rumus mengenai kalimat nominal pada simple present tense, baik kalimat positif, negatif, dan berikan contoh di setiap kalimat. Rumus kalimat positif: subject plus to be plus not verb. Contoh, it is book. Rumus kalimat negatif: subject plus to be plus not verb. Contoh, it is not book. 12. Jelaskan rumus mengenai kalimat verbal pada simple present tense, negatif, positif, dan berikan contoh setiap kalimatnya. Positif, kalimat yang tidak menggunakan kata tidak. Contoh, I study English every night. Negatif, ciri utama adalah menggunakan do atau does diikuti not. Contoh, I don't go to school. 13. Jelaskan perbedaan penggunaan do dan does. Do merupakan sebuah verb infinitif. Does merupakan adisional. 14. Jelaskan penggunaan verb yang ditambah dengan s atau is dan yang tidak ditambah s atau is. Kata yang menyatakan suatu tindakan verb harus ditambah s atau is yang terdapat pada tenses, yaitu simple present tense, dalam bentuk kalimat afirmatif, kalimat positif yang mana digunakan pada pronoun ketiga tunggal. Contohnya she, her, dan it. 15. Jelaskan perbedaan singular nouns dan plural nouns. Berikan contoh. Singular nouns kata benda tunggal digunakan untuk benda yang jumlahnya satu. Contohnya a house, a teacher, a cat. Plural nouns
kata benda jamak yang dipakai untuk benda yang jumlahnya lebih dari satu. Contohnya, a house, a teacher, a car. 16. Jelaskan perbedaan countable nouns dan countable noun. Berikan contohnya. Countable noun, kata yang dapat dihitung. Contoh, I have a book. Uncountable nouns, kata tidak dapat dihitung. Contoh, can I have some water? 17. Jelaskan perbedaan abstrak dan concrete nouns. Berikan contohnya. Concrete nouns, kata benda yang bisa dilihat atau dirasa. Contoh, ball, flower. 18. Jelaskan perbedaan proper dan common nouns. Berikan contoh. Proper tidak menamai apapun secara spesifik. Contoh, house, sandals. Common nouns, nama-nama orang, tempat, benda, atau gagasan yang spesifik. Contoh, Bandung, Palembang. 19. Ada perbedaan compound dan collection nouns. Berikan contoh. Compound, sebelum nominal baru yang dibentuk oleh gabungan dua nominal atau lebih. Contoh, girl plus friends sama dengan girlfriends. 20. Apa itu wise question? Wise question adalah pertanyaan yang meminta informasi yang tidak membutuhkan jawaban yes atau no, namun membutuhkan jawaban akurat atau jelas. 21. Jelaskan 8 macam wise question dan berikan contoh masing-masing. 1. What, apa. Kata tanya what atau apa digunakan menanyakan informasi tentang sesuatu. Contoh, what would you like for dinner? When, kenapa, digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh, when do you arrive? Where, di mana, digunakan untuk menanyakan tempat. Contoh, where do we go now? 4. Oh, siapa, digunakan untuk menanyakan identitas seseorang atau menanyakan orang. Contohnya, how is this? 5. Who, siapa, kepemilikan, digunakan untuk menanyakan kepemilikan. Contoh, how car is it? 6. Which, yang mana, digunakan untuk menanyakan atau memilih suatu pilihan. Contoh, which flavor of ice cream would you like? Why, kenapa, digunakan untuk menanyakan suatu alasan. Contoh, why was your semantic like this? 8. How, bagaimana, digunakan untuk menanyakan kualitas, keadaan, atau kondisi. Contoh, how is your life? 22. Bisakah what question digunakan dalam kalimat negatif dan interrogatif? Bila iya, berikan contoh, dan bila tidak, maka jelaskan. Tidak bisa digunakan